Shalom Jemaat City Blessing. Sebentar lagi kita akan memulai ibadah. Mari perhatikan dua hal berikut. Yang pertama, jangan melakukan kegiatan lain selain beribadah agar membantu Anda untuk tetap fokus. Yang kedua, ajaklah rekan, sahabat, keluarga yang ada di rumah untuk mengikuti bersama-sama ibadah online ini. Mari kita mengikuti ibadah online ini. Shalom Jemaat yang terkasih, apa kabar? Saya berharap kita semua dalam keadaan yang luar biasa baik. Kita mau beribadah online bersama-sama, namun sebelumnya mari kita buka di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan atas sukacita, atas hari yang baru, atas anugerah-Mu Tuhan, atas berkat-berkat-Mu Tuhan atas kami. Kami masih bisa beribadah bersama semua karena kasih karunia-Mu Tuhan, semua karena anugerah-Mu. Hari ini kami datang Tuhan mau memberikan yang terbaik untuk Engkau. Kami mau memuji-Mu, memuliakan nama-Mu, menyembah-Mu, bahkan mengambil bagian terbaik kami duduk di kaki-Mu untuk mendengarkan firman-Mu dan menjadi pelaku firman-Mu. Marilah Roh Kudus urapi setiap kami, agar tidak ada yang sia-sia, semuanya hari ini dengan sungguh-sungguh beribadah. Sehingga benih-benih yang tertanam lewat pujian, lewat lirik-lirik lagu, firman Tuhan tertanam di hati tanah yang subur, yang akan memberikan buah-buah yang manis, yang lebat untuk kemuliaan Tuhan. Kami siap untuk beribadah, kami siap untuk memberikan yang terbaik untuk Raja kami yang bertahta di atas pujian kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku.
batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di takhta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di takhta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Yesus saja, Dia berkuasa dan layak disembah. Ku agungkan, ku agungkan. Yesus saja, Dia berkuasa dan layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di takhta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di takhta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak Shalom, puji Tuhan, kita bertemu kembali, saudaraku.
Hari Minggu ini pasti merupakan hari Minggu yang luar biasa, bertumbuh dalam visi. Bertumbuh dalam visi ini mempunyai maksud adalah bahwa visi yang Tuhan berikan kita hidupi, kemudian kita terus maju, sehingga visi itu semakin mendekat dengan hasil sesuai dari visi itu. Yesaya 4 ayat 2 sampai dengan 6 yang menjadi dasar pembahasan kita pada hari ini. Di dalam Yesaya 4 itu menggambarkan bagaimana orang dewasa yang baik itu menciptakan iklim pertumbuhan berdasarkan gambaran masa depan yang disukai, yang menyenangkan, yang menggairahkan, yang membuat kita terdorong untuk terus menggenapi visi itu. Penglihatan yang kuat dari Tuhan mendorong semua pencapaian berharga yang dicatat di dalam Alkitab. Ini merupakan bagian-bagian yang penting. Jadi apa yang bisa saudara lihat, yang saya lihat, setiap orang lihat, dan itu merupakan bagian dari agendanya Tuhan di dalam kita menjalani kehidupan untuk kita penuhi, maka pencapaian itu merupakan pencapaian yang berharga di dalam setiap kehidupan kita. Kita mau perhatikan beberapa hal berikut, yaitu pribadinya, kemudian visi apa yang Tuhan taruhkan, kemudian bagaimana dia menggenapinya, saudara. Dan dari yang kita akan bahas ini, harapannya kita semakin dikuatkan untuk kita memeluk visi itu dan kita menggenapinya. Yang pertama kita lihat Abraham. Di dalam Kejadian 12 ya. Abraham itu untuk menciptakan, Abraham itu diberikan visi untuk menciptakan bangsa yang beriman dalam jumlah yang besar. Dalam jumlah yang besar. Kejadian 12 ayat 2 dan 3. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Ini apa yang Tuhan lepaskan untuk Abraham. Jadi Tuhan berjanji membuat Abraham menjadi bangsa yang besar di tengah-tengah kondisi kemampuannya untuk dalam hal reproduksi secara alami, secara kesehatan. Maksudnya ditinjau dari dunia kesehatan. Dia mestinya nggak mungkin baik dia maupun istrinya gitu. Tetapi janji Tuhan dilepaskan justru di dalam kondisi manusia itu dibatasi dengan usia, dibatasi dengan organ-organ yang ada dalam tubuhnya. Tetapi Tuhan kelihatannya tidak peduli. Tuhan tidak melihat itu sebagai batasan. Dan itu yang mau Tuhan lepaskan bagi Abraham, sehingga Abraham mempunyai visi yang besar yang tidak dibatasi oleh keterbatasan manusia. Dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Luar biasa. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau. Ini janjinya. Jadi Abraham akan menerima berkat dari banyak orang, saudara. Tetapi apa yang dikatakan selanjutnya, dan mengutuk orang yang mengutuk engkau. Jadi ketika Tuhan punya rencana dan Tuhan menegaskan rencana itu, maka itu akan menjadi metre dalam kehidupan seseorang, dalam hal ini Abraham. Untuk itulah yang terjadi dan mengikuti kehidupannya. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Betapa berharganya hidup Abraham yang mendapatkan visi yang begitu besar. Apakah ini dapat digenapi dalam waktu yang singkat? Seperti kita melewati jalan bebas hambatan, saudara?
Menurut yang saya baca dan saudara baca, atau saudara pernah dengar dari kisahnya, tidak semudah seperti yang tadi saya sampaikan, saudaraku. Ternyata mengalami banyak tantangan dan butuh ketekunan sebagai bagian penguatan iman dalam hidupnya untuk menggenapi visi dari Tuhan. Itu Abraham. Yang kedua, Musa, saudara. Musa mungkin juga bisa menyampaikan, aku bukan seperti Abraham. Dia orang yang luar biasa. Tetapi Tuhan selalu menjadikan orang-orang biasa menjadi orang-orang yang luar biasa ketika orang-orang ini percaya akan apa yang Tuhan nyatakan lewat visi. Musa di Keluaran 3 dan Keluaran 4, maksudnya pasal 3 dan pasal 4, saudaraku, tapi kita nggak baca semua. Musa itu memimpin umat Israel keluar dari Mesir. Itu poinnya. Di Keluaran 3 ayat 10. Jadi sekarang pergilah, kata Tuhan kepada Musa, aku mengutus engkau kepada Fir'aun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Jadi Tuhan memberikan tugas dan tanggung jawab kepada Musa untuk Musa pergi. Dan Tuhan yang mengutus. Saudara, kalau di pemerintahan, utusan-utusan itu biasanya dibekali dengan surat. Dan surat itu akan berbicara sesuai dengan kapasitas apa yang ditujukan bagi orang yang bersangkutan. Apakah dia menjadi bupati misalnya, gubernur, atau kalau urusan dia ke luar negeri menjadi duta besar, maka surat yang disampaikan dan ditujukan kepada pihak yang berikutnya dan kepada yang bersangkutan itu akan menunjukkan kapasitasnya. Kalau Tuhan mengutus, Tuhan yang mempunyai semua ini, saudaraku, mengutus Musa, maka Musa seyogyanya atau seharusnya tidak merasa ragu dengan apa yang Tuhan tugaskan kepada dia. Lalu diutus kepada Fir'aun. Dia sudah tahu gambarannya. Wah, Fir'aun, orang yang tidak mudah percaya. Orang yang, wah, bagaimana ya menghadapi Fir'aun. Dan dia pernah melarikan diri dari kekaisaran Fir'aun ini, saudara. Untuk membawa umatku, orang Israel, keluar dari Mesir. Tidak mudah. Tetapi karena ini Tuhan yang mengutus, maka dia berangkat. Dia diperlengkapi oleh Tuhan. Saudaraku tahu kisahnya. Dia punya tongkat. Lewat tongkat itu Tuhan bisa lakukan sesuai dengan kehendak Tuhan, termasuk melawan orang-orang pintar dalam tanda petik di Mesir yang mencoba untuk meniru-niru hal-hal yang dibuat Tuhan lewat Musa. Tetapi mereka hanya pada level tertentu saja. Setelah itu level-level berikutnya mereka tidak bisa buat, saudara. Saudaraku, ingat, iblis selalu meniru-niru. Tetapi Musa diutus Tuhan dan dia mendapatkan otoritas dari Tuhan. Dan saudara dan saya tahu Musa berhasil membawa keluar orang Israel dari Mesir. Bagaimana dengan kelanjutan dari tugas Musa? Yang awalnya Tuhan minta untuk dia memimpin umat Tuhan keluar dari Mesir, masuk ke tanah perjanjian. Rupanya Musa sempat marah, kemudian tidak terkendali. Tuhan katakan kepada batu, tetapi dia ambil tongkatnya, dia pukulkan. Yang Tuhan katakan kepada batu, tetapi dia pukulkan. Bagi Tuhan ini melanggar kekudusan Tuhan. Dan akibatnya Musa tidak bisa memimpin umat Tuhan masuk ke tanah perjanjian, tetapi Tuhan menunjukkan kepada Musa untuk mengangkat yang namanya Yosua.
Yosua di Bilangan 27, saudaraku. Kalau saudara mau baca semua, silahkan nanti setelah ibadah ini. Memimpin umat Israel masuk ke tanah perjanjian. Itu tugas Yosua. Bilangan 27, ayat 18 dan 19. Lalu Tuhan berfirman kepada Musa, ambillah Yosua bin Nun, seorang yang penuh roh, orangnya setia, orangnya nurut, orangnya selalu mendampingi Musa kemanapun Musa pergi. Letakkanlah tanganmu atasnya, suruhlah ia berdiri di depan imam Eliezer dan di depan segenap umat. Lalu berikanlah kepadanya perintahmu di depan mata mereka itu. Ambillah Yosua bin Nun, seorang yang penuh roh. Letakkanlah tanganmu di atasnya untuk mendoakannya, untuk merilisnya, untuk melepaskan. Dan dia harus datang di depan Imam Eliezer. Itu adalah merupakan SOP-nya, standar operasionalnya. Dan di depan segenap umat semua mengetahuinya bahwa dia sedang diordin, diteguhkan untuk menjadi pemimpin lanjutan yang melanjutkan dari kepemimpinan Musa, memimpin umat Tuhan masuk ke tanah perjanjian. Dan Yosua siap, dan Yosua melakukan kepemimpinan dengan cara yang berbeda, dengan prinsip sama. Prinsipnya dia tetap mendengar dan mengandalkan Tuhan, tetapi cara dan metodenya berbeda dengan yang dilakukan di zaman Musa. Di zaman Musa, semua penyediaan telah diberikan di depan. Pada waktu mereka menghadapi atau mereka dikejar oleh pasukan Firaun, mereka kebingungan, bahkan mereka mulai bersungut-sungut karena tidak ada jalan keluar dari belakang pasukan Firaun di depan Laut Merah atau Laut Teberau. Tuhan tuntun Musa untuk mengangkat tongkatnya dan memukulkan di air laut itu. Air laut terbelah menjadi dua, mereka berjalan. Zamannya Yosua dipimpin untuk menyeberangi sungai Yordan. Yosua tidak pakai tongkat, tetapi Yosua katakan, para imam dan Lewi membawa tabut Tuhan, ayo melangkahkan kaki, masukkan kaki di air di sungai Yordan. Dan ketika dimasukkan, ketika melangkah dan kakinya dimasukkan, air itu sebak. Ada bagian yang kering, ada bagian yang air yang tertahan seperti ada tembok. Padahal tidak ada tembok. Pada zaman Yosua, melangkah dengan iman merupakan lifestyle yang baru bagi umat Tuhan. Untuk bisa memasuki tanah perjanjian, perlu ada langkah iman. Dan itu yang dilakukan oleh Yosua. Yang keempat, Daud. Bagaimana dengan Daud? 1 Tawarik 22, saudara. Pasal 22. Daud itu membangun bait Allah di Yerusalem. 1 Tawarik 22 ayat yang kedua. Daud menyuruh mengumpulkan orang-orang asing yang ada di negeri orang Israel. Lalu ditempatkannya tukang-tukang untuk memahat batu-batu pahat yang akan dipakai untuk mendirikan rumah Allah. Daud ini mempunyai kerinduan untuk membuat rumah Allah, bait Allah, the temple of God. Karena dia rindu Tuhan supaya ada rumahnya. Walaupun Tuhan mengatakan, engkau akan membuatkan aku rumah. Karena bumi ini adalah tumpuan kakiku. Rumah seperti apa yang bisa ditempati Tuhan? Namun Tuhan menghargai inisiatif dari Daud itu. Lalu Tuhan katakan, bukan engkau yang akan membangun, tetapi nanti keturunanmu yang aku akan tunjukkan.
Yang dimaksud adalah Salomo. Dialah yang akan membangun, karena engkau banyak melakukan peperangan dan tanganmu banyak menumpahkan darah. Maka biar anakmu nanti. Tetapi Daud menyediakan semua yang diperlukan untuk pembangunan rumah Allah. Tapi ini menjadi poin yang penting bagi Daud, karena dari dalam hatinya timbul untuk membangun rumah Allah. Yang berikutnya Salomo, saudara. Salomo mewujudkan pembangunan bait Allah di 2 Tawarik 28. 1 Tawarik 28 maksud saya. 1 Tawarik 28 ayat yang 11. Lalu Daud menyerahkan kepada Salomo anaknya rencana bangunan dari balai bait suci dan ruangan-ruangannya, dari perbendaraannya, kamar-kamar atas dan kamar-kamar di dalamnya, serta dari ruangan untuk tutup pendamaian. Jadi Daud ini sudah punya gambarnya, saudaraku. Setiap visi yang dari Tuhan, dia gambarkan sedemikian rupa. Kemudian gambarnya itu diestafet kepada anaknya yang bernama Salomo. Dan Salomo menerima itu, dan dia mengerjakannya sesuai dengan gambar yang ada, bahan-bahan yang ada juga, dan dia selesaikan dulu bait Allah, baru dia membangun rumahnya sendiri. Oh, haleluya, puji Tuhan. Penyelesaian bait Allah membuat Salomo diberkati Tuhan dengan luar biasa. Ketika dia selesaikan dulu bait Allah, kemudian ketika dia mulai mendedikasikan bait Allah itu, oh kemuliaan Tuhan hadir di tengah-tengah bait Allah itu, dan Tuhan melepaskan berkatnya bagi bait Allah itu. Salomo mewujudkan pembangunan bait Allah. Kita masuk yang berikutnya, saudara. Kita lihat Nehemia. Nehemia pada waktu itu menjadi juru minuman raja, artinya orang kepercayaan raja. Jadi kalau raja minum, sebelum raja minum, dibuatkan minuman oleh Nehemia, maka di depan raja dia harus minum dulu, saudara. Jangan sampai yang diminum tadi adalah mengandung racun, kemudian baru diberikan kepada raja. Jadi memang juru minuman adalah orang-orang kepercayaan, karena bisa mengakibatkan hal yang fatal. Diambil orang yang sangat dipercaya dan yang teruji. Jadi Nehemia membangun kembali tembok Yerusalem yang rusak. Di Nehemia 2 ayat yang ke-7, berkatalah aku kepada raja, Nehemia masih berkata, jika raja menganggap baik, berikanlah aku surat-surat bagi bupati-bupati di daerah seberang sungai Efrat, supaya mereka memperbolehkan aku lalu sampai aku tiba di Yehuda. Jadi untuk membangun kembali Yerusalem, dia harus melakukan perjalanan yang cukup jauh, dia menyeberang. Kemudian dalam penyeberangan itu dia melewati daerah-daerah yang ada kepala pemerintahannya. Dan supaya kepala pemerintahannya nanti tidak banyak bertanya, maka surat dari raja merupakan surat yang sah, dan dengan otoritas itu dia bisa menyeberang dan dia bisa melakukan untuk membangun kembali tembok Yerusalem. Saudaraku tahu tantangannya begitu banyak. Ada orang yang mengejek, ada orang yang mencoba menghalang-halangi. Tetapi apa yang Tuhan taruhkan di dalam Nehemia sebagai visi itu, dia kerjakan. Walaupun satu tangan dia pegang senjata untuk menghadapi musuh, satu tangan dia kerjakan untuk menyusun tembok itu. Dan siang malam dia lakukan sampai selesai, saudaraku. Jadi ternyata memang tidak mudah untuk membayar semuanya itu. Tetapi itulah visi. Dan ketika saudara dan saya telah menerima visi dari Tuhan untuk melakukannya, saudara jangan pernah saudaraku berhenti dan terus berhenti. Saudaraku tetap terus kerjakan sampai selesai. Yang ketujuh,
Cara seorang wanita yang bernama Esther yang menyelamatkan bangsa Israel dari ancaman Haman, saudara. Esther 4. Di Esther 4 ayat 16 kita baca. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya. Baik waktu malam, baik waktu siang, aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Jadi pada saat itu Haman tidak suka dengan orang Yahudi, maka dia akan melakukan genosid, pembunuhan massal. Tapi caranya tidak langsung begitu, tapi dia buat undang-undangnya. Maka kalau dibuat undang-undangnya, ya mau nggak mau harus dilaksanakan. Ada pamannya Esther yang bernama Mordekai. Dia gelisah, dia nggak tenang, dia berdoa, dia berpuasa, dia mencoba mencari bagaimana caranya. Kemudian suatu hari dia pergi untuk mencari perhatian untuk orang-orang kerajaan, termasuk Esther pada waktu itu. Akhirnya singkat cerita, dia menyampaikan pesan kepada Esther. Esther, di saat ini engkau gak bisa berdiam diri. Esther menjawab, gak bisa, undang-undang tidak bisa. Aku menghadap raja sembarangan. Kemudian Mordekai katakan, ingat, kalau engkau tidak mau bertindak, Tuhan pasti akan melakukan pertolongan dari pihak lain. Tetapi jangan kau pikir engkau akan aman, engkau pun akan mendapatkan celaka pada waktunya kalau engkau tidak bertindak. Lalu muncullah respon Esther di ayat yang ke-16 ini. Maka dia katakan, pergi dan kumpulkan semua orang Yahudi dan supaya mereka berpuasa selama 3 hari. Dan dia bertekad, saya akan menghadap raja walaupun dari undang-undang tidak mungkin, tetapi saya akan melakukannya. Dan kalau sampai saya harus mati karena itu, biarlah itu sudah menjadi tekad. Aku akan persembahkan kehidupanku untuk bangsaku. Makanya dia lakukan itu, saudaraku. Dan saudaraku tahu, Tuhan menolong. Tuhan menjawab doa dan puasa dari umat Tuhan itu. Haman merasa yakin bahwa apa yang semua dilakukan pasti berhasil, karena dia merasa dia orang kepercayaan raja. Oleh karena tuntunan dan Tuhan turut bekerja, maka Haman diundang oleh Esther sebagai ratu pada waktu itu. Dan ketika dia diundang, dia merasa, oh tidak ada orang lain seperti saya ini. Ketika diundang, disitulah Esther mulai berbicara kepada raja. Dan raja tahu niat jahat yang sebenarnya. Dan dari situ Tuhan merubah segala sesuatunya. Tiang gantungan untuk Haman telah tersedia. Dan saat itu pula tiang gantungan itu diperuntukkan. Tiang gantungan untuk Mordekai maksud saya. Dan tiang yang disediakan oleh Haman untuk Mordekai akan digantung di situ. Ternyata pada waktu dijelaskan segala sesuatunya oleh Esther kepada raja, raja terkaget dan Haman mencoba berlutut di bawah kaki Esther untuk meminta ampun dan pertolongan, dan dia mencoba sedikit memaksa. Ketika raja masuk, raja punya kesan, oh ini orang gak beres. Ratu pun mau diapa-apain oleh dia. Akhirnya tiba keputusan raja untuk dia dihukum di tempat yang tadinya untuk hukuman Mordekai itu, saudara. Pembelaan Tuhan tidak pernah terpikirkan, tetapi ketika seseorang punya tanggung jawab dan terpanggil untuk mau membayar harganya, maka Tuhan pasti menolong. Dan di kisah Esther ini, umat Tuhan pada waktu itu telah diselamatkan oleh karena tindakan Mordekai dan Esther yang bisa gayun bersambut. Mereka saling mendukung satu dengan yang lain. Dan doa puasa itu sampai kepada Tuhan. Saudaraku, seperti kondisi sekarang ini, doa-doa kita dan puasa kita
sangat diperhatikan oleh Tuhan. Dan saudara dan saya pasti dapat melalui semuanya ini. Yang kedelapan, Zerubabel, seorang bupati, seorang pejabat, saudara. Dia membangun kembali bait Allah yang telah diruntuhkan. Hagai 1 ayat 1, 4, dan 6. Pada tahun yang kedua zaman Raja Darius, dalam bulan yang ke-6, pada hari pertama bulan itu datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai kepada Zerubabel bin Shealtiel, Bupati Yehuda, dan kepada Yosua bin Yosadak, imam besar. Bunyinya, apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan? Maksudnya rumah Tuhan masih menjadi reruntuhan, sedangkan rumahmu dipapani dengan baik. Kamu menabur banyak, tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlubang. Apa yang dimaksud oleh Tuhan lewat firman ini melalui Nabi Hagai ini, saudara? Maksudnya, bereskan dulu rumah Tuhan. Maka ketika rumah Tuhan beres, maka kehidupanmu dibuat beres oleh Tuhan. Apa yang prioritas dalam hidup ini di zaman Zerubabel? Rumah Tuhan, di mana umat Tuhan bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Itu mesti dibereskan dulu, saudara. Tubuhmu dan tubuh saya adalah bait Roh Kudus. Itu perlu dibereskan, perlu dijaga, saudara. Pengertian dijaga, sekali lagi, bukan dengan kekuatan kita. Jangan salah, saudara. Kalau saya menyampaikan kata dijaga, ada tanggung jawab dari kita memang untuk menjaganya sebagai baitnya Tuhan. Dan Zerubabel berhasil membangun bait Allah kembali. Dan semua yang tadinya makan tidak kenyang, minum tidak puas, berpakaian badan tetap tidak panas, saudaraku, dan orang bekerja untuk upah, pundi-pundinya bukan berlubang lagi. Kenapa? Karena yang utama dari kehidupan itu, yang visi yang dilihat oleh Zerubabel itu telah digenapi lewat kehidupannya, lewat komitmennya. Poin yang ke-9 tentang Yesus, saudaraku, itu di Lukas 15 dan Matius 28. Lukas 15 berbicara tentang mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Matius 28 memuridkan orang untuk melakukan yang sama, melakukan seperti gurunya. Di Lukas 15 ayat yang ke-7 kita baca dulu. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga, karena satu orang berdosa yang bertobat lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Ini perumpamaan domba yang hilang itu, saudara masih ingat ya? Waktu ada 100 domba, ada satu yang hilang tersesat. Tuhan tinggalkan yang 99 mencari untuk yang satu yang sesat itu. Setelah ditemukan, ada sukacita yang luar biasa. Artinya apa? Ada orang-orang, ada jiwa-jiwa yang butuh diselamatkan oleh kita semua. Orientasi Tuhan Yesus adalah jiwa-jiwa. Orientasi pelayanan kita juga jiwa-jiwa, saudara. Bukan hal yang lain. Orientasi yang utama, yang lain-lain diperlukan, yes. Tetapi jiwa-jiwa itulah hatinya Tuhan. Nah, kemudian Matius 28, 19, ayat 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman.
Tuhan menyertai kita sampai kepada akhir zaman, ketika kita pergi dan menjadikan semua bangsa muridnya dan membaptis, artinya hidupnya diperbaharui, hidup yang lama ditinggalkan, lalu muncul hidup yang baru di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, serta mereka dimuridkan untuk memuridkan saudara. Ini bagian yang Tuhan lakukan. Jadi rupanya yang Tuhan lakukan, satu, cari jiwa. Yang kedua, murid, buat murid atau pemuridan, saudaraku. Kita muridkan orang. Dan ketika kita muridkan, dia menjadi murid-murid yang setia di dalam Tuhan. Itu menyenangkan hati Tuhan. Yang ke-10, Paulus di Kisah Para Rasul, ayat yang ke-9. Apa yang Paulus lihat? Mengabarkan Injil untuk bangsa Yahudi dan bangsa yang lain. Kisah Rasul 9, 15 dan 16. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku itu. Jadi orang ini mendengar, yang didengar Paulus pada waktu itu orang yang ngejar-ngejar orang percaya, menganiaya. Jadi orang yang gak suka. Tetapi yang bernama Paulus ini ditangkap oleh Tuhan, diubah oleh Tuhan hatinya, dijamah dan menjadi alat Tuhan. Makanya perlu Paulus ini ada yang menopang, ada yang mendoakan, ada yang membimbing untuk beberapa waktu. Dia adalah seorang murid dari Gamaliel, orang yang sangat terkenal. Paulus sendiri dari mazhab Farisi dan pengetahuan teologinya luar biasa. Dan dia sangat disegani. Dan ketika dia bertobat, tidak mudah orang untuk mempercayai begitu saja. Dia butuh waktu, dia butuh proses. Tapi apa yang dia tangkap adalah Tuhan mengutus dia untuk bangsa lain. Dan dia pergi. Dan dia lakukan, dia selesaikan itu. Bahkan ada waktu-waktu hidupnya terancam. Terombang-ambing di tengah laut. Karena adanya badai yang tidak sebentar, harus butuh waktu 2 minggu, 14 hari. Terapung-apung di perairan. Sebagai tawanan lagi. Dan dia mengingatkan banyak orang untuk tidak turun dari kapal sebelum waktunya. Karena ketika mereka mentaati, tidak ada satupun orang yang mati. Pada waktu itu ada 4 orang yang melepaskan sekoci, tapi nggak ada beritanya lagi, saudara. Tetapi yang beserta dengan orang itu 200 orang lebih. Mereka selamat mendarat. Karena mereka mendengar apa yang dikatakan Paulus. Karena Paulus melihat apa yang dia lihat merupakan pesan Tuhan yang mengingatkan supaya Paulus tetap tenang. Dan ketika Paulus pergi ke tempat, dihantar oleh para prajurit untuk dia bersaksi kepada pembesar di tempat itu. Tujuannya apa? Memberitakan kabar di luar orang Yahudi. Dan dia menjadi rasul bagi banyak orang di luar orang Yahudi. Dan dia bertobat dari yang tadinya dia mengejar-ngejar orang Kristen, orang percaya. Arti Kristen itu orang percaya kepada Yesus. Akhirnya dia bertobat, datang kepada Tuhan. Itu visi yang Tuhan taruhkan kepada Paulus. Dan dia menyelesaikan dengan baik. Dia katakan, aku telah mengakhiri pertandingan iman. Renungan Yosua 24 ayat yang ke-7. Sebab itu berteriak-teriaklah mereka kepada Tuhan, maka diadakannya gelap antara kamu dan orang Mesir itu, dan didatangkannya air laut atas mereka, sehingga mereka diliputi, dan matamu sendiri telah melihat. Ini berbicara tentang visi, saudaraku. Apa yang kulakukan terhadap Mesir, sesudah itu lama kamu diam di padang gurun. Artinya Tuhan itu menolong umatnya itu enggak tanggung-tanggung. Tuhan itu ketika memerintahkan untuk pergi
dan pasti akan sampai pada tujuan. Bahwa tantangan itu ada, iya. Tuhan tidak pernah menjanjikan tanpa ada tantangan, tanpa ada persoalan, tanpa ada kekurangan makanan, kekurangan minuman. Tetapi percayalah bahwa Tuhan itu Tuhan yang melepaskan kita dari tantangan, Tuhan yang mencukupkan kita ketika kita mengalami kekurangan. Jadi Tuhan itu Tuhan yang mengutus, Tuhan yang berjanji, Tuhan yang memberikan visi, sekalipun tidak mudah. Tetapi kita harus percaya kepada Tuhan, bahwa kita sanggup untuk menyelesaikannya. Apa yang bisa kita terapkan? Sudahkah kita bergerak dan menghidupi visi yang dari Tuhan? Atau kita sudah mulai, kelihatannya ini keliru ini, kelihatannya bukan ini yang diberikan Tuhan. Kok jalannya begitu berat, begitu. Kalau saudara merasa berat, Tuhan undang saudaraku, mari datang kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Tuhan sanggup memberikan pertolongan dan memberikan kuk yang tepat sehingga enak dan kita dapat menanggungnya. Puji Tuhan, kita dapat menyimpulkan, memahami nilai-nilai yang terkandung di dalam visi itu membuat kita memperoleh hasil yang terbaik. Saudaraku, pahami, ada nilai-nilai yang luar biasa di dalam visi itu untuk kita bisa menyelesaikan. Sehingga pada saatnya Tuhan katakan, hambaku yang baik dan setia, masuklah ke dalam kebahagiaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Bapa, kami mengucap syukur, biarlah firman itu tidak kembali dengan sia-sia, tetapi kami menangkap kebenaran, poin-poin penting di dalam firman-Mu, bahwa Tuhan, Kau memberikan visi dalam hidup kami, untuk komunitas kami, dan untuk hidup kami. Kami akan dibawa Tuhan untuk menyelesaikan sampai garis akhir. Terima kasih Bapa. Saudaraku yang kekasih, mari buka hatimu dan angkat tanganmu untuk menerima berkat Tuhan. Bapa menghadapkan wajahnya kepada saudara, melepaskan damai sejahtera dan berkat-berkatnya atas hidupmu diberkati ketika engkau masuk, ketika engkau keluar. Berkati usahamu, pekerjaanmu, studimu, rumah tanggamu, diberkati buah kandunganmu yang akan melahirkan anak-anak yang takut akan Tuhan. Tangan kanan Tuhan yang membawa kemenangan menyertai setiap saudara. Saudaraku yang kasih, terimalah berkat anugerah Bapa bersama dengan Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan dalam persekutuan dengan Roh Kudus dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Jemaat City Blessing, berikut ini mari kita simak pengumuman sepekan ke depan. Yang pertama, untuk minggu depan kita akan masih beribadah online dengan Pastor Yosi dan tim. Yang kedua, bagi jemaat yang rindu untuk memberikan persembahan, perpuluhan,
dan persembahan lainnya dapat menghubungi grup WhatsApp masing-masing di sekretariat gereja. Yang ketiga, Pastor Yosi mengajak Anda, saudara-saudara jemaat yang terkasih, untuk berdoa bersama melalui aplikasi Zoom. Terima kasih, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.